Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang konsep dasar perubahan iklim, khususnya mitigasi dan adaptasi. Saya akan mengawali dari kondisi global, juga tujuan yang telah ditetapkan oleh para pihak melalui konferensi internasional. Yang pertama berkaitan dengan pemanasan global yang terjadi sampai dengan saat ini. Suhu di tahun 2019 sudah naik 1,1 derajat Celcius. Dan kalau kita lihat dengan emisi yang terjadi, tercatat di tahun 2018 meningkat menjadi 55,3 gigaton. Nah, apa artinya ini? Yang pertama adalah bahwa dari catatan Intergovernmental Panel on Climate Change, suhu permukaan bumi tidak boleh melampaui 1,5 derajat Celcius. Dan apa yang harus atau apa yang terkait dengan hal itu, yaitu bahwa emisi yang harus kita jaga adalah tidak lebih dari 24 gigaton. Dan kita tahu dari catatan tadi 55,3 gigaton masih jauh di atas itu. Sedangkan emisi tanpa aksi di tahun 2030 apabila tidak melakukan pengendalian perubahan iklim maka kurang lebih 60 sampai 70 gigaton emisi di tahun 2030. Nah, kita tahu semua ada kesepakatan Paris. Kesepakatan Paris mencatat bahwa apabila seluruh negara yang menyatakan komitmennya melaksanakan 100% komitmennya, suhu di emisi di tahun 2030 masih mencapai 53 sampai 56 gigaton. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Bicara perubahan iklim tidak bisa terpisah, tidak bisa secara sektoral. Contohnya di sini bahwa atmosfer berkaitan dengan litosfer, berkaitan dengan hidrosfer atau sistem perairan, berkaitan dengan biosfer atau sistem kehidupan. Jadi bicara perubahan iklim kita tidak bisa hanya bicara sistem yang ada di atmosfer, satu dengan hal yang lain berkaitan. Oleh karena itu nanti dalam konsep mitigasi dan adaptasi tidak bisa memilahkan satu dengan yang lain, harus melihat secara komprehensif, secara holistik. Saya mulai dengan efek rumah kaca. Saya kira sudah banyak yang tahu efek rumah kaca karena adanya emisi gas rumah kaca. Jumlahnya meningkat terus dari tahun ke tahun dan akibatnya adalah suhu meningkat seperti tadi sudah tercatat 1,1 derajat Celcius. Gas apa saja yang bertambah di atmosfer, yaitu CO2, CH4, dan N2O, dan gas-gas lainnya. Tetapi akibat kegiatan manusia yang paling banyak adalah gas CO2, kurang lebih 68%. Dan juga disusul CH4 atau metan dan juga N2O. Oleh karena itu pada saat kita bicara pemanasan global, mengendalikan gas-gas rumah kaca ini, 3 gas rumah kaca utama ini menjadi penting. Termasuk Indonesia yang berkomitmen dalam perjanjian Paris, 3 gas inilah yang disasar. Nah, kemudian pemanasan global juga terlihat bahwa itu adalah antropogenik, karena kita melihat di grafik ini matahari tidak banyak perubahan, suhu permukaan bumi terus mengalami peningkatan. Jadi ini karena adanya peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Mengapa itu bisa terjadi? Antara lain khususnya setelah terjadinya revolusi industri. Yang pertama adalah populasinya meningkat tajam. Yang kedua adalah aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar fosil. Itu 2 hal utama. Sehingga dalam konteks pemanasan global, 2 hal itu menjadi penting. Kita bicara manusia, populasi dengan aktivitasnya, dan gas-gas atau pencemaran yang dihasilkannya. Pada saat kita bicara sistem iklim, maka satu dengan hal yang lain berkaitan. Oleh karena itu, bicara pemanasan global hanya bicara suhu permukaan bumi. Padahal
di dalam sistem iklim, suhu hanya salah satu komponen saja berkaitan dengan yang lain dan akan merubah yang lainnya. Sistem akan berubah pada saat suhu berubah, satu komponen berubah, yang lain ikut berubah. Nah, bukti perubahan yang sudah terjadi adalah suhu udara meningkat, es mencair, air permukaan laut meningkat, kemudian curah hujan yang ekstrim, kering sekali, basah sekali, banjir, dan seterusnya. Itu adalah bukti terjadinya bahwa sistem iklim telah berubah. Faktor utamanya ada 3, radiasi matahari, sifat permukaan bumi, kemudian gas rumah kaca. Tapi tadi sudah terlihat bahwa matahari bisa dikatakan stabil. Oleh karena itu, fokus pada gas rumah kaca menjadi penting dalam upaya mitigasi khususnya. Nah, apa dampak dari perubahan iklim? Kalau kita melihat di Indonesia, bencana hidrometeorologi sejak tahun 2002 meningkat saja 26 kali lipat sampai dengan di akhir tahun 2019, hampir 4.000 kejadian dibanding di awal tahun 2002 itu hanya kurang lebih 143 kejadian. Dan tentu saja dampaknya tidak hanya terbatas pada bencana hidrometeorologis ini, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tetapi bicara dampak sangat luas. Nanti akan berkaitan dengan pangan, air, kemudian juga hal kehidupan lainnya. Nah, kalau kita melihat dari sumber emisinya, maka kalau kita bicara mitigasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca, maka kita melihat aktivitas manusia. Apa saja yang paling utama? Nah, yang pertama adalah di sektor energi. Ini catatan dari laporan PBB di tahun 2018. Paling utama atau sumber emisi utama adalah kegiatan di sektor energi, termasuk juga di Indonesia. Di Indonesia sebelum tahun 2020 banyak dari sektor lahan, kehutanan, tapi tahun 2020 sampai 2030 nanti akan banyak beralih ke energi. Demikian juga industri, kehutanan, transport, dan seterusnya seperti yang terlihat di sini. Inilah variabel-variabel penting pada saat kita akan melakukan upaya mitigasi atau mereduksi emisi gas rumah kaca. Nah, bagaimana di Indonesia? Seperti tadi saya sampaikan, di tahun 2030 58% emisi berasal dari sektor energi. Jadi di dalam perubahan iklim ada namanya 5 sektor perubahan iklim, yaitu energi untuk di Indonesia, energi, kehutanan, limbah, industri, dan pertanian. Yang paling banyak adalah energi, yang kedua adalah dari sektor kehutanan. Oleh karena itu di Indonesia dua hal ini menjadi variabel penting. Ada yang namanya dokumen the First National Determined Contribution. Ini adalah istilah yang digunakan oleh PBB untuk satu skema komitmen dari seluruh pihak, seluruh negara, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia tahun 2016 sudah menyampaikan kepada PBB komitmennya untuk mengurangi emisi. Nah, berapa besar emisi yang rencana akan kita kurangi? Di tahun 2030 di Indonesia kalau tidak ada upaya reduksi emisi diperkirakan 2,87 gigaton. Itu tahun 2030. Nah, target reduksi emisinya berapa di Indonesia adalah 29% dengan kemampuan sendiri. Tanpa kerjasama internasional, dengan kemampuan kita sendiri, kita reduksi 29%. Artinya bagaimana? Artinya bahwa kita mereduksi 0,8 gigaton di tahun 2030. Kemudian kalau dengan kemitraan internasional, dengan kerjasama dengan negara lain, kita berkomitmen untuk mereduksi 38% atau kurang lebih 1 gigaton. Itu komitmen Indonesia pada internasional. Masing-masing negara punya komitmennya. Nah, bagaimana keterkaitannya dengan komitmen seluruh negara kalau dikumpulkan? Seperti tadi di awal disampaikan bahwa kesepakatan Paris akan masih mencapai 53 sampai 56 gigaton emisi. Itu pun pada saat semua negara sudah memenuhi komitmennya. Dan itu masih jauh di atas ambang batas yang diperbolehkan agar tidak melebihi 1,5 derajat Celcius atau setara dengan 24 gigaton. Maka
di beberapa tahun belakangan muncul istilah ambisi lebih. Semua negara diharap meningkatkan ambisinya, meningkatkan upayanya untuk mereduksi emisi. Tapi di sisi lain ada hal yang lebih penting yaitu adaptasi. Karena dengan kondisi seperti ini dampak perubahan iklim akan lebih terasa. Tentu saja ini sebagai rencana B-nya dalam tanda petik, bahwa apabila mitigasi ada persoalan maka kita harus beradaptasi. Seperti kita tahu Amerika Serikat juga mengundurkan diri dari perjanjian Paris, tentu saja itu meningkatkan risiko dampak yang lebih besar, dan tentu saja artinya bahwa kita harus berupaya beradaptasi lebih baik. Bagaimana konsep adaptasi? Nah, kalau menurut teorinya McCarthy, maka adaptasi intinya adalah mengurangi kerentanan terhadap berbagai dampak perubahan iklim. Jadi kalau ada dampak perubahan iklim, bencana banjir, tanah longsor dan lainnya, maka kita kurangi itu. Caranya bagaimana? Dengan meningkatkan kapasitas adaptasi. Sehingga intinya adaptasi adalah mengurangi kerentanan. Sekali lagi, adaptasi adalah mengurangi kerentanan. Nah, ini banyak yang salah paham berkaitan istilah mitigasi dan adaptasi di perubahan iklim dengan mitigasi bencana. Jadi kalau ada banjir, ada tanah longsor, kemudian ada istilah mitigasi bencana karena berkaitan banjir dan tanah longsor, itu di dalam perubahan iklim masuk di dalam adaptasi perubahan iklim, bukan masuk di dalam mitigasi. Jadi kalau mitigasi perubahan iklim adalah bagaimana kita mengurangi emisi gas rumah kaca, itu saja. Jadi kalau mitigasi bencana adalah masuk di adaptasi. Bagaimana catatan umum mengenai kerentanan? Kita melihat peta kerentanan yang dihasilkan dari beberapa studi. Terlihat satu wilayah dengan yang lain berbeda tingkat kerentanannya. Intinya bahwa kerentanan sangat kompleks, bisa karena rentan karena dampak banjir, kemudian tanah longsor, pangan, air, jauh lebih kompleks dari mitigasi. Oleh karena itu ini menjadi satu tantangan dalam upaya adaptasi karena menyederhanakan tingkat kerentanan satu wilayah dengan yang lain menjadi tidak mudah karena kompleksnya dampak perubahan iklim. Nah, kemudian di tahun 2020 ini PBB meminta kita melakukan mereview, memperbaiki atau mengupdate komitmen Indonesia, komitmen masing-masing negara, atau dinamakan kita mengupdate NDC kita, dokumen itu. Yang intinya adalah bahwa pertama Indonesia tidak menambah komitmen reduksi emisinya karena melihat bahwa kita masih itu juga sudah ambisius angka itu. Yang kedua, Indonesia meningkatkan fokusnya kepada isu adaptasi karena kita negara banyak kepulauan kecil dan seterusnya, sehingga isu adaptasi perlu didorong lebih dengan melihat bahwa dampak perubahan iklim sangat semakin hari semakin meningkat. Jadi itu termasuk juga isu transparansi. Jadi apa yang dilakukan oleh Indonesia diketahui oleh Malaysia, oleh Cina, sebaliknya yang apa yang dilakukan Cina, Malaysia kita ketahui. Jadi saling terbuka berapa emisi yang direduksi, kegiatannya bagaimana, sehingga satu dengan yang lain terbuka, sehingga pada saat kita berbicara secara global kita memahami betul berapa emisi yang sudah dicapai, bagaimana perkembangannya dan seterusnya. Nah, kemudian dari aspek mitigasi dan adaptasi itu di dalam konsep komitmen global itu apa yang tadi dinamakan National Determined Contribution atau rencana pengendalian perubahan iklim, di situ digabung semuanya. Ada mitigasi, ada adaptasi, ada transparansi. Jadi ini adalah skema pengendalian perubahan iklim dari semua negara sampai dengan saat ini. Ini yang berbasis kepada perjanjian Paris, skema NDC atau National Determined Contribution. Jadi masing-masing negara melakukan mitigasi, melakukan upaya adaptasi, kemudian mencatat, membangun satu kebijakan, mengukur, melaporkan dan seterusnya, dan itu dilakukan secara terbuka. Sehingga satu negara dengan negara yang lain saling mengetahui dan saling dapat dikomunikasikan dan dapat diagregasikan seluruh dunia, sehingga masyarakat internasional tahu bagaimana progres kita dalam menghadapi perubahan iklim, baik upaya mitigasi maupun upaya adaptasi. Nah, yang terakhir adalah bahwa melihat perubahan iklim kita harus
komprehensif, maka tidak lagi dapat melihat dari monodisiplin. Bahkan multidisiplin pun di beberapa fakultas, program studi yang lain itu sudah mulai beranjak lebih dari itu. Bahkan kita kalau bisa mencapai ke level interdisiplin, di mana kita menyelesaikan satu masalah tertentu, kita sudah berbasis kepada berbagai pilar-pilar yang lain, karena perubahan iklim terkait dengan ekonomi, terkait dengan ekologi, juga terkait dengan perilaku masyarakat dan aspek-aspek sosial yang lain. Saya kira demikian kuliah dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.